Apa yang terjadi pada Thomas Masick menimpa banyak korban lain. Hai guys, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan video sebelumnya. Sekarang kita akan membahas kasus orang hilang yang akhirnya ditemukan secara misterius. Dr. James McDrogan pergi berski dengan 3 temannya di Vail, Colorado pada 14 Maret 2014. James dan teman-temannya menyewa perlengkapan ski di sebuah toko kayak di Denver, dan James menyewa perlengkapan yang sangat lengkap: splitboard, skinboard, beacon untuk mengirim transmisi sinyal lokasi, sekop, dan helm ski. Mereka memulai perjalanan dari Iceman Hut dan setelah beberapa jam memutuskan untuk beristirahat. James yang merupakan seorang pelari maraton dan dalam keadaan fit ingin melanjutkan berski duluan. Jadilah James berpisah dari kelompoknya dan berjanji akan menunggu mereka di perhentian selanjutnya. Namun seperti yang kita duga, James tidak pernah terlihat lagi. Awalnya, saat ketiga teman James tidak menemukan James di perhentian selanjutnya, mereka merasa marah dan mengira James sudah lebih dulu menyelesaikan rute ski dan menunggu di perhentian terakhir. Namun, setelah mereka tidak melihat James di perhentian terakhir, mereka kebingungan dan meminta Vail County Department untuk mencari bantuan. Polisi dan tim pencarian segera melakukan pencarian besar-besaran. Kenyataan bahwa James bisa tersesat adalah sesuatu yang aneh, karena saat tempat ini bersalju, rute ski yang terawat dan diberi petunjuk dengan sangat-sangat lengkap terlihat sangat berbeda dengan daerah lain yang saljunya menumpuk. Polisi dan juga tim pencarian tidak melihat jejak di mana James mungkin keluar dari rute ski. Di hari ke-6 pencarian, cuaca yang sangat buruk menyebabkan pencarian harus dihentikan. Dan meskipun selama berminggu-minggu pencarian dilakukan, James baru ditemukan di hari ke-20 oleh 3 orang pendaki di bawah lereng air terjun yang membeku. Lokasi ditemukannya tubuh James ini berjarak 7,2 km dari tempat terakhir ia berpisah dengan temannya. Namun, untuk sampai ke lereng air terjun ini, elevasi yang harus dilaluinya sangatlah beragam. Ia bahkan harus turun dan naik gunung melewati 2 selokan. Total perjalanan yang harus ditempuh oleh seseorang untuk mencapai tempat ini sekitar 19 hingga 25 km dan butuh berhari-hari. Anehnya, saat itu tumpukan salju sangatlah banyak, membuat pendakian ini menjadi sangat sulit untuk bisa dilakukan oleh orang biasa. Sedangkan James tidak memiliki banyak pengalaman outdoor dan tidak memiliki alasan kenapa ia harus pergi ke daerah ini. Tubuh James ditemukan terbaring di atas bebatuan di bawah air terjun. Ia masih menggunakan celana panjang, baju 2 lapis, helm ski, kaos kaki, tapi ia tidak menggunakan sarung tangan, jubah maupun bootsnya. Sarung tangan dan jubah ditemukan ada di dalam tas ranselnya, sedangkan boots tidak pernah ditemukan hingga sekarang. Anehnya, di dalam tas ransel James ini ada GPS yang masih berfungsi. Seharusnya kalau ia memang tersesat, ia bisa menemukan jalan kembali. Ia juga memiliki ponsel dan baterai ponsel cadangan yang masih bekerja dengan baik. Di sana juga ada sinyal. Barang lain yang ada di dalam tasnya adalah cangkul, obat-obatan, protective gear, selimut, dan barang-barang lain yang menandakan bahwa James sudah mempersiapkan semua benda dan alat yang mungkin dibutuhkan untuk kondisi yang sangat buruk. Saat polisi membuka helm skinya, mereka menemukan luka parah di sisi kiri wajahnya. Dan ini sangat aneh, seharusnya helm ski ini melindungi wajah James dengan sangat baik. Ia juga memiliki beberapa tulang rusuk yang patah dan tulang kaki yang patah. Namun, tidak ada tanda apapun bahwa James merupakan korban atas aksi kejahatan. Hal yang membuat orang bertanya-tanya dan aneh adalah bagaimana bisa James mendaki dan berjalan di salju tanpa boots maupun alas kaki apapun.
Bagaimana James bisa berakhir di lereng air terjun yang jauh sekali dan sulit untuk diakses. Oh, dan juga tim sebelumnya sudah menyusuri area ini dan tidak menemukan apapun. Jadi pertanyaan kenapa James bisa ditemukan di situ adalah hal yang menjadi tanda tanya besar. Seolah-olah James baru saja diletakkan di sana. Juga, kalau memang James tersesat, kenapa ia tidak menggunakan GPS-nya? Kenapa ia tidak mencoba menelpon temannya? Padahal ia memiliki HP dan baterai cadangan, juga ada sinyal. Dan kenapa jejak James tidak ditemukan sama sekali? Menurut hasil autopsi, tidak ada indikasi James terjatuh atau mengalami hipotermia. Kasus ini hingga sekarang tidak terpecahkan. Sekarang, kalau kalian mengira kasus-kasus seperti ini hanya terjadi di negara barat, kali ini gue akan menceritakan sebuah kasus yang terjadi cukup dekat dengan kita. Misteri kasus hilangnya Nora Quoirin. Pada 3 Agustus 2019, Nora bersama ayah dan kedua saudaranya yang berumur 12 dan 8 tahun yang merupakan warga Inggris berlibur ke Malaysia dan sampai di Kuala Lumpur International Airport. Nora dan kedua saudaranya sempat ditinggalkan selama 5 menit oleh ayahnya karena ayahnya ini menyambut kedatangan ibunya yang sebenarnya datang dari Singapura karena sebelumnya memiliki urusan bisnis di sana. Ternyata saat ayahnya sedang tidak ada, Nora dan kedua saudaranya sempat didatangi oleh seorang yang tidak dikenal dan bertanya mereka berasal dari mana. Tapi karena mereka memang sudah diingatkan untuk tidak berbicara dengan orang asing, mereka diam saja dan orang itu berlari pergi. Nora dan keluarganya menginap di Dusun Eco Resort di Negeri Sembilan. Setelah check-in, malam harinya orang tua Nora membantu Nora untuk tidur. Nora ini memang anak mereka yang paling tua, berumur 15 tahun, tapi Nora memiliki kelainan holoprosencephaly, yaitu kelainan perkembangan otak yang membuatnya tidak bisa melakukan hal apapun sendirian, bahkan saat ia berjalan harus didampingi. Di kamar itu, Nora dan kedua saudaranya tidur bersama. Besok harinya, ibu dan ayahnya yang tidur di kamar sebelah kaget karena Nora tidak ada di atas kasur. Saudaranya ini juga tidak tahu kemana Nora pergi, tapi jendela kamar mereka terbuka dan kunci jendelanya rusak. Orang tua Nora yakin gadis ini pasti diculik karena tidak mungkin Nora pergi sendirian. Saat Nora takut, bahkan biasanya gadis ini bersembunyi. Namun, di kamar itu tidak ada tanda-tanda apapun yang menandakan bahwa ada orang lain yang masuk. Meskipun gua nggak bisa menemukan apakah ada sidik jari Nora atau orang lain di jendela yang kuncinya rusak itu. Saat polisi membawa tim K9 atau anjing pelacak untuk mencari bau Nora, anjing-anjing ini tidak mencium bau apapun, padahal seharusnya mereka bisa mencium bau Nora, karena jelas-jelas tempat tidur itu pasti memiliki sisa bau Nora. Di sisi lain, gerbang pintu resort ini selalu terbuka dan tidak pernah dikunci, sedangkan CCTV di daerah itu hanya ada di bagian resepsionis. Karena polisi tidak punya petunjuk, maka tim pencarian disebar di area yang sangat luas. 350 hingga 500 orang ikut mencari keberadaan Nora. Selama berhari-hari mereka mencoba mencari di sekitar resort, bahkan masuk ke dalam hutan. Namun tidak ada tanda dari Nora sama sekali. Hingga pada harinya, di hari ke-10, seorang warga sekitar menemukan Nora terbaring dalam posisi tidur di atas batu granit besar, setengah terendam air terjun dalam kondisi telanjang sekitar 2,5 km dari resort. Menurut pengakuan kedua orang tuanya, memang Nora tidur hanya dalam pakaian dalam, tapi pakaian dalam ini sampai sekarang tidak pernah bisa ditemukan. Letak di mana Nora ditemukan juga sangat aneh, karena tim pencarian sudah mencari area ini 3 kali, di hari ke-4, 5, dan 6. Tidak mungkin mereka tidak bisa melihat tubuh Nora yang jelas-jelas terpapar di tempat terbuka di atas batu. Jadi mereka yakin Nora pasti baru saja diletakkan di sana. Oleh siapa dan apa, kita tidak pernah tahu. Kenapa gue bilang diletakkan, bukan Nora bisa jadi berjalan? Karena Nora tidak memiliki bekas lecet apapun di kakinya.
Sangat tidak mungkin dan mustahil Nora berjalan dari resort ke tempat di mana ia ditemukan tanpa alas kaki. Ingat, Nora bahkan tidak bisa berjalan sendirian di tempat biasa. Tempat di mana Nora ditemukan sangat jauh dari resort. Tidak ada bekas luka sama sekali pada tubuh Nora dan tidak ada bukti kejahatan maupun pelecehan dari hasil autopsi. Yang tercatat hanyalah Nora meninggal karena ia kelaparan dan stres, sehingga organ dalamnya mengalami pendarahan. Penjelasan paling masuk akal adalah seseorang membawa Nora ke sana. Orang tua Nora yakin 100% Nora tidak mungkin berjalan sendirian, pasti ada yang bertanggung jawab atas hilangnya Nora. Namun polisi yakin dan tidak mengubah statement mereka bahwa tidak ada orang lain yang terlibat, hanya Nora sendiri. Namun polisi tidak pernah memberikan teori apapun pada kita bagaimana bisa Nora sampai ke sana. Mungkin apa yang dialami oleh polisi-polisi ini sama seperti ranger yang ditemui oleh David yang menanyakan pertanyaan tentang orang-orang yang hilang ini. Di video sebelumnya, gue cerita bahwa David secara tidak sengaja bertemu ranger yang bertanya soal hal-hal ini yang akhirnya membuat David meneliti tentang Missing 111. Tapi sebenarnya ranger ini ada 2 orang, dan mereka tidak ingin nama mereka disebut karena mereka merasa malu dan tidak ingin orang-orang tahu bahwa mereka cukup yakin ada hal-hal mistis yang sebenarnya terjadi di hutan-hutan. Nah, kejadian yang sama seperti Nora juga terjadi di Santa Fe National Forest dan dialami oleh Audrey Kaplan berumur 75 tahun. Sebelumnya, wanita ini berpisah dengan suaminya untuk memetik jamur pada 30 Juli 2014. Namun menghilang selama 6 hari sebelum akhirnya ia ditemukan meninggal di tempat yang sudah polisi cari sebelumnya, dalam keadaan telanjang, di atas batu, dalam posisi tidur, dan setengah tergenang di anak sungai sekitar 2 km jauhnya dari tempat ia terakhir hilang. Hampir sama persis dengan kejadian Nora. Audrey Kaplan menghilang di musim paling panas di tahun itu. Tapi di hari pencariannya, tiba-tiba hujan yang lebat turun. Tidak ada luka dan indikasi kejahatan. Dan karena Audrey melepas semua pakaiannya, polisi menduga ia meninggal karena hipotermia. Namun alasan kenapa Audrey bisa berujung di anak sungai ini sangat-sangat membingungkan. Masih ada banyak kasus lain yang memiliki kesamaan dan keanehan yang hampir bisa disamakan dengan kasus-kasus yang kita sudah bahas ini. Gue juga jadi ingat kita sekarang sedang kehilangan 3 anak di Dusun Pulka, Langkat, Sumatera Utara, yang menghilang secara misterius sejak 18 Oktober tadi, dan gue harap ketiga-tiganya akan segera ditemukan dalam keadaan yang sehat dan selamat. Profil korban Missing 111 ini biasanya didominasi oleh anak-anak, ilmuwan, atau orang-orang yang memiliki disabilitas dan rentan, seperti apa yang terjadi pada Thomas Masick dan Nora. Dan biasanya, untuk korban kasus 411 yang selamat, biasanya mereka mengalami amnesia atau mimpi yang aneh tentang apa yang terjadi pada mereka. Sehingga banyak dari mereka memilih untuk tidak memberitahu orang-orang karena takut dianggap gila. Seperti kakek Nurdin yang hilang selama 5 hari dan mengaku ia diberi makan oleh sosok cahaya tinggi dan tidak ingat apa-apa. Atau Afrizal yang entah kenapa ditemukan hampir telanjang setelah 31 jam hilang di Gunung Guntur dan hampir tidak ingat apapun. Kalau kalian mengira bahwa hanya di Indonesia hal-hal gaib dikait-kaitkan dengan kasus-kasus hilangnya orang-orang di hutan, kalian salah. Banyak orang yang yakin bahwa kasus hilangnya Nora di Malaysia merupakan ulah sesuatu. Bahkan David Paulides tidak menutup kemungkinan bahwa kasus Missing 411 memang berkaitan erat dengan dimensi yang berbeda dengan kita. Warga Amerika dan Meksiko sendiri yakin bahwa salah satu tempat portal terbesar di mana makhluk-makhluk ini bisa datang dan pergi berada di Skinwalker Ranch, Utah, Amerika, di mana salah satu hutan yang paling banyak memakan korban yang hilang dengan cara misterius, Yosemite National Park, berada sangat dekat dengan peternakan yang dikatakan terkutuk ini.
Sebelumnya, Yosemite National Park menolak untuk mencatat orang-orang yang hilang di bawah circumstances yang aneh. Namun sekarang mereka sudah mulai untuk mendokumentasikan dan memiliki website di mana kita bisa melihat dan men-tracking korban-korban yang hilang tanpa jejak ini. Link ada di deskripsi kita. Dan apa yang terjadi di Skinwalker Ranch mungkin bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada korban-korban yang hilang secara misterius di hutan-hutan seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di video selanjutnya, kita akan membahas kenapa jenazah korban yang hilang secara misterius selalu ditemukan di dekat bebatuan, khususnya batu granit. Apa yang terjadi di Skinwalker Ranch, di mana polisi sempat melihat portal tempat makhluk ini keluar masuk di dimensi kita. Bagaimana Skinwalker Ranch memiliki kaitan dengan kasus Missing 411, serta fakta tentang air yang mungkin bisa jadi sebuah elemen yang lebih dari apa yang kita ketahui selama ini. Sejauh ini, apa komentar kalian tentang investigasi kita di Missing 411 ini? Apakah ini hanyalah data-data yang dijadikan konspirasi, atau kalian sendiri percaya atau pernah atau mungkin kenal dengan seseorang yang pernah mengalami hal-hal yang tidak bisa dijelaskan saat mereka ada di dalam hutan atau pegunungan? Kalau kalian tertarik untuk berbagi dan tahu lebih banyak tentang Missing 411, silahkan komen di section below. See you guys on the next video, and please stay alive.